Kita Kak di episode Nanya Kerjaan kali ini kita akan bahas terkait bagaimana jika perusahaan tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan atau pekerja ini tidak dilindungi oleh program jaminan sosial. Oke. Halo rekan-rekan, ini video untuk kamu. Pada episode Nanya Kerjaan kali ini kita sudah kedatangan tamu dengan pengawas ketenagakerjaan kita, Mbak siapa? Mbak Ulan. Jadi kita Kak di episode Nanya Kerjaan kali ini kita akan bahas terkait bagaimana jika perusahaan tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan atau pekerja ini tidak dilindungi oleh program jaminan sosial. Oke. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Mbak Ulan bisa ngasih kisi-kisi atau singkatnya bagaimana program jaminan sosial yang ada di Indonesia. Baik, jadi Mas Ferdi, program jaminan sosial nasional itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terdapat 5 program wajib. Jadi 4 program wajib itu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 4 program tersebut adalah jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Sedangkan 1 program diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi 5 program wajib. 5 program wajib melindungi pekerja Indonesia. Betul. Ya. Sejak kapan mereka harus dilindungi? Baik, masih menurut Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang BPJS tadi, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial sejak mulai bekerja. Sejak mulai bekerja artinya sejak timbulnya hubungan kerja. Betul, sejak mulai timbul hubungan kerja. Jadi mereka harus dilindungi sejak itu ya. Nah, Kecuali, sorry Mas Ferdi, kecuali tambahan ya, untuk tenaga kerja asing wajib didaftarkan bila tenaga asing bekerja lebih dari 6 bulan. jadi 6 bulan wajib didaftarkan ya. Betul. Kalau perusahaan lalai Betul. tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Ya. Nah, pekerja itu harus kemana dan harus ngapain dia? Baik, jika perusahaan lalai untuk mendaftarkan pekerjanya, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS. Jadi yang dilakukan, pekerja dapat mendatangi kantor BPJS setempat, kemudian mengisi formulir sambil melampirkan perjanjian kerja atau surat pengangkatan bersama dengan KK dan KTP. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses verifikasi oleh BPJS. Proses verifikasi dilakukan ke perusahaan tempat pekerja itu bekerja. Jadi Mbak Ulan, kita ulangin lagi ya. Jadi Boleh. kalau misalkan banyak pekerja di Indonesia mention kita atau bertanya langsung ngirim pesan melalui media sosial, saya tidak didaftarkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan atau ke BPJS Kesehatan, berarti mereka bisa langsung mendaftarkan dirinya sendiri ya. Tapi jangan lupa Mas, nanti akan ada proses verifikasi oleh BPJS. Oke. Kemudian bagaimana kalau si pekerjanya sudah mendaftarkan ke BPJS, kemudian tidak ada tindak lanjutnya, apa respon pengawas? Pekerja bisa melakukan pengaduan ke unit atau instansi yang membidangi ketenagakerjaan. Dalam hal ini bisa Dinas Tenaga Kerja atau UPT atau Korwil, Mas. Nah, kemudian setelah itu tindak lanjutnya nih, aku perlu jelaskan.
pengawas ketenagakerjaan nanti akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan tersebut. Jika memang dari hasil pemeriksaan itu ditemukan adanya kelalaian untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial nasional, pengawas ketenagakerjaan akan menerbitkan nota pemeriksaan 1. Nota pemeriksaan Ya, 1. nota pemeriksaan 1 itu akan ada jangka waktunya untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Jika tidak ada respon yang baik, akan diterbitkan nota pemeriksaan kedua. Sama, akan ada jangka waktunya juga untuk pelaksanaan nota pemeriksaan kedua. Jika tidak direspon dengan baik juga, akan dilakukan panggilan dinas, Mas. Perusahaan akan dipanggil, mengutarakan, mengklarifikasi kenapa tidak bisa melakukan kewajiban untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. Nah, jika 3 tahapan itu tidak dilakukan atau tidak direspon dengan baik, pengawas ketenagakerjaan dapat menerbitkan rekomendasi penghentian pelayanan publik. Jadi, perusahaan tidak akan bisa mengurus perizinan kepada pemerintah. Jadi itu sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada perusahaan ya? Sanksi administratif. Oke, jadi dia tidak bisa mendapatkan pelayanan publik di daerahnya ya? Ya. Itu tadi rekan akar obrolan singkat kita terkait bagaimana pekerja dilindungi oleh program jaminan sosial yang ada di Indonesia. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bertambah ilmu pengetahuan rekan akar mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian saya Ferry Ferdiansyah dan pengawas ketenagakerjaan Bulan undur diri. Sampai bertemu di episode Nanya Kerjaan berikutnya. Salam kompeten. Salam kompeten. Thank you.